Afwan Ustaz, saya punya tafsir Al-Quran terjemahan pada surat Al-Ma'idah 51. Di sana diartikan teman setia, bukan pemimpin, pada kata-kata aulia. Apakah yang demikian itu memang disengaja dilakukan oleh orang Nasara? Enggak. Ya, itu terjemahan dari mana? Dari depan. Kalau terjemahannya kaum Nasara? Hah? Kalau Quran terjemah itu kan kebanyakan dari depan ya, yang ini ya. Nah, jawabannya para qajiku, enggak ada yang salah. Kalimat al-wali, jamaknya adalah aulia, itu maknanya cukup banyak. Wali atau aulia dimanakan dengan teman dekat, teman setia. Ya. Wali atau aulia juga dimanakan dengan penolong atau pembela, nasir. Ya. Barakallahu. Dan juga wali atau aulia juga bisa dimanakan dengan seorang pemimpin. Tetapi secara lafadziyahnya lebih pada makna pertama tadi. Teman setia, teman dekat, teman karib, teman untuk berloyalitas dan segala macamnya. Makanya disebutkan setelah itu ada ayat setelah Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Ada kata-kata wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, ini babnya babul muwalah, babnya al-wala wal bara. Enggak ada yang salah. Itu penafsirannya. Kaidah tafsir di kalangan para ulama salaf, sebuah lafaz Al-Qur'anul Karim ketika secara bahasa memiliki makna-makna yang banyak dan semua makna yang benar secara bahasa, barakallahu itu digunakan untuk menafsirkan ayat tadi. Paham ya? Wali dimaknakan teman karib, wali dimaknakan sebagai penolong. Berarti ini ayat menerangkan kepada kita larangan untuk berloyalitas kepada orang kafir, larangan untuk menjadikan mereka sebagai teman karib kita, teman setia kita, kita wala kepadanya. Larangan menjadikan mereka sebagai penolong kita, pembela kita dalam perkara agama. Itu termasuk dalam satu ayat yang sama ya. Lafaznya mengandung banyak makna dan semuanya benar. Paham ya? Jadi kemudian ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini ayat multitafsir. Kalau multitafsir tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian. Ini namanya pembodohan kepada umat. Tidak, keliru. Kalau lafaznya mengandung makna yang banyak dan semuanya benar, maka ayatnya luas pemahamannya. Ini iya, ini iya, ini iya, ini juga iya. Paham ya kawan? Gimana ini? Bagaimana ini? Itu konsep tafsirnya salaf. Paham ya? Kecuali kalau mereka betul-betul di kalangan salafun saleh terjadi ikhtilaf tafsir yang tabat, yang kontradiksi, yang nggak mungkin dibenarkan dua-duanya, maka diambil yang sahih, yang salah dikatakan salah. Tapi jarang terjadi. Para penafsiran salaf umumnya ketika ada perbedaan tafsir itu pada bab tanawwu', keragaman saja. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Dan fungsinya kata para ulama dalam kaidah ilmu tafsir, fungsinya adalah ayat ini mengandung makna begitu luas, seluas penafsiran kaum salaf. Betul? Satu ayat, satu lafaz ya, secara bahasanya mengandung 5 makna. Atau mendapati salafun salih menafsirkan lafaz ini menjadi 10 tafsir. Dicek, nggak ada pertentangan, nggak ada yang kontradiksi. Maka dikatakan ayat ini luas maknanya, seluas tafsir salaf tadi. Ayat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semua poin-poin tadi barakallahu. Kemudian itu kenapa Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah SAW itu bisa dipakai untuk semua zaman, semua tempat. Barakallahu. Dikarenakan demikian konsepnya. Tapi kalau tafsirnya liberal, beda. Hawa nafsu yang dia pakai. Melihat ada sebuah ayat,
lafaz ini mengandung banyak tafsir di kalangan para ulama. Khalas. Ayat ini multi tafsir. Multi tafsir. Tidak boleh dimanakan untuk pemimpin saja. Gitu. Hah? Itu namanya pembodohan umat. Anggaplah ada ikhtilaf, mesti dirojikan. Gitu ya. Itu kaidah sepakat para ulama. Ada ikhtilaf yang kontradiksi, dirojikan dengan dalil. Barakallahu fikum. Menurut nah, itu berat. Tujuan mereka ya begitu ya, supaya dibikin mengambang. Ya semuanya pas sesuai dengan mereka diambil. Yang nggak sesuai, multi tafsir. Itu orang-orang liberal, tindakan mereka membodohi umat. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Evan ya. Nah, terkait dengan masalah kepemimpinan halaman 51, terkait dengan bab ini tidak hanya semata-mata ayat. Terlalu banyak ayat yang lain dan juga hadis yang lain yang menyatakan tidak boleh seseorang muslim atau kaum muslimin dipimpin yang kafir. Itu banyak ayatnya. Dan yang terpenting ijma ulama. Semua sepakat dalam bab kepemimpinan seorang kaum muslimin tidak boleh dipimpin seorang yang kafir. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Nah, barakallahu fikum.